Saya akan menjawab berbagai pertanyaan yang dikeluh kesahkan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Baiklah, hari ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan yang dikeluh kesahkan oleh teman-teman semuanya di channel YouTube saya. Yang pertama yaitunya pertanyaan dari saudara kita Abah Kusabah Kus 135. Ini pertanyaannya yang sangat ini sekali ya. Yang itu jarak antar pupuk berapa sentimeter, Bang? Jarak antar pupuk ini untuk pemupukan yang diberi jarak bukan jarak antar pupuk. Maksudnya kita memberikan tabel di pemupukan, yaitu misalnya di tabelnya itu organik, urea, dolomit segala macam seterusnya. Tetapi untuk urutannya itu diberikan secara dengan jarak per minggu atau per 2 minggu. Maksudnya bukan jarak di sini, misalnya di sini dolomit, di sini urea, di sini RP, berapa jarak ininya, bukan begitu teman-teman. Tetapi pemupukannya tetap urea di sekeliling. Selanjutnya besok kita berikan MOP di sekeliling juga. Kemudian setelah itu mungkin boron. Pemupukannya seperti itu, bukan dengan jarak di sini urea, di sini dolomit, bukan begitu jaraknya. Cuma untuk urea dengan dolomit, atau mungkin kita yang bisa mengakalinya, misalnya untuk urea kita pupukkan di sebelah sini. Habis itu di 2 minggu ke depannya dolomit kita pupukkan di sebelah sana, misalnya kayak gitu. Itulah jawaban dari kami. Kemudian pertanyaan dari saudara ICB Channel. Bang, punya saya sekarang usia 9 bulan. Pas nahan di lubangnya udah dikasih dolomit. Nggak masalahkah sekarang saya kasih dolomit lagi? Itu untuk pemupukan dolomit, memang untuk di lubang tanam sesuai yang kita terapkan, kita tidak memberikan dolomit untuk yang lahan mineral. Cuma untuk lahan gambut memang kita kasih dolomit dengan RP. Cuma untuk lahan mineral kita hanya kasih RP. Namun apabila sudah dikasih dolomit di lubang tanam itu tidak masalah, karena dolomit juga hampir sama fungsinya dengan RP. Jadi itu tidak masalah, cuma nanti di urutannya mungkin setelahnya dikasih RP, kemudian baru dikasih urea, kemudian nanti dikasih NPK atau pupuk kit tunggal, bisa KCL atau lainnya. Pokoknya disesuaikan dengan urutan yang telah kami ajarkan di video-video sebelumnya. Kemudian pertanyaan dari Petrus Sarun 890. Izin bertanya, Bang, umur berapa ideal sawit ditanamnya? Kalau untuk umur ideal, umur idealnya yaitu di umur 10 sampai 12 bulan. Cuma apabila di perkebunan kita itu tidak jauh dari rumah, atau misalnya hanya di dekat rumah, atau tidak jauh di lahan perkebunan di jauh, nggak apa-apa, di umur 6 bulan mungkin kita bisa tanam, asalkan tidak banyak hewan liar yang ada di sekitar perkebunan kita. Itu mungkin akan lebih bagus. Kemudian pertanyaan dari DZ3 Channel. Bang, kalau bibit sudah kita tanam di lahan sudah 2 bulan baru dikasih dolomit atau RP, apa ada pengaruhnya, Bang? Maklum baru pemula. Kalau bibit sudah ditanam kemudian 2 bulan baru kita kasih RP ataupun dolomit, ya tetap berpengaruh, hanya saja ini mungkin kurang maksimal. Seharusnya di lubang tanam udah kita kasih RP, tujuannya tadi yaitu untuk merangsang akar. Jadi ketika tanaman kita tanam di lubang, kemudian pupuk RP sudah ada sebelumnya di lubang, sehingga akarnya akan cepat terangsang, sehingga pohon kelapa sawit akan cepat kuat. Itu tujuannya. Cuma apabila belum dikasih RP, kemudian sudah kita tanam, kemudian 2 bulan baru kita kasih RP, ya kita tidak akan mendapatkan yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu tanaman kita tidak akan langsung cepat merespon, akarnya tidak akan cepat terangsang, mungkin perkembangannya akan lebih lambat. Tapi kalau sudah terlanjur nggak apa-apa, itu tetap berpengaruh untuk setelah pemberian pupuknya. Pertanyaan dari Wahyu Ningsi. Bang, mau tanya, setelah kastrasi berapa bulan dilakukan pemupukan dan pupuk apa yang bagus setelah kastrasi? Untuk proses kastrasi dengan pemupukan itu tidak berpengaruh. Maksudnya tidak berpengaruhnya begini, apakah kita mau melakukan kastrasi di bulan ini kemudian dipupuk di bulan ini, dia tidak berpengaruh. Cuma kastrasi ini memang kita lakukan setelah
umur sawit ataupun bunga jantan itu sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari, sudah patut atau sudah layak untuk dikastrasi, ya dikastrasi. Kalau untuk urutan pemupukan, disesuaikan saja dengan urutan pemupukan yang biasa kita ajarkan. Misalnya pemupukan di bulan ini kita pemupukan pas di pemupukan organik, kemudian RP. Pas pemupukan RP kita melakukan kastrasi, tidak lama setelah itu kemudian kita pemupukan urea, ya seperti itu saja. Tidak harus setelah kastrasi kita pupuk ini, pupuk itu, tidak harus begitu. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Salam dari Kampus Tani Tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.